Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan berurut dari kiri ke kanan. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat operasi tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika pecahan-pecahan tersebut memiliki bentuk yang sama, tentunya penyelesaiannya akan lebih mudah. Akan tetapi, jika pecahan tersebut terdiri dari berbagai bentuk pecahan, maka kita harus menyamakan bentuknya terlebih dahulu. Berikut ada tips smart yang akan Bapak bagikan ke kalian agar kalian mudah dalam pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ubahlah semua pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal, agar kalian mudah dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu, barulah kalian ubah ke bentuk pecahan yang diinginkan sesuai jawaban yang diinginkan oleh soal tersebut. Oke, berikut ada berbagai bentuk contoh soal yang akan Bapak sajikan. Oke, kita ke contoh pertama. 2/5 tambah 0,35 kurang 25% sama dengan langkah pengerjaannya. Semua pecahan diubah ke bentuk pecahan desimal. Kerjakan operasi hitung berurut dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita penyelesaian ya. 2/5 tambah 0,35 kurang 25% sama dengan, berarti pecahan-pecahan yang ada di soal ini akan kita ubah semuanya ke bentuk pecahan desimal. 2/5, 2 pembilang dan 5 penyebut. Seperti kita ketahui, kalau pecahan biasa yang akan kita ubah ke pecahan desimal, maka penyebutnya akan diubah menjadi 10, 100, dan 1000. Karena di sini penyebutnya 5, maka kita akan ubah ke 10. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, dikali 2, maka kita kalikan 2/2. 2 kali 2, 4, dan 5 kali 2, 10. Berarti hasilnya 4/10. Kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,4. Kemudian 0,35. Karena ini sudah merupakan pecahan desimal, maka kita tetapkan saja dia menjadi 0,35. Berikutnya 25%. Persen artinya per 100. Berarti 25% sama dengan 25/100. Dan pecahan desimalnya adalah 0,25. Sehingga 2/5 tambah 0,35 kurang 25% adalah 0,4 tambah 0,35 kurang 0,25. 0,4 tambah 0,35 hasilnya 0,75. Terus dikurang dengan 0,25. 0,75 dikurang 0,25 adalah 0,5. Jadi jawaban dari contoh soal yang pertama itu 0,5. Bagaimana 0,5 ini kita konversikan ke pecahan yang paling sederhana? Berikut. 0,5, satu angka di belakang koma, berarti 5/10. Kita ubah 5/10 ini ke pecahan yang paling sederhana. Berarti sama-sama kita bagi 5. Berarti 5 bagi 5, 1. Dan 10 bagi 5, 2. Berarti 0,5 pecahan paling sederhananya menjadi 1/2. Bagaimana kalau 0,5 kita konversikan ke persen? 0,5 tadi 5/10. Persen artinya per 100. Berarti di sini 5/10 penyebutnya 10. Berarti harus kita ubah menjadi 100. Berarti 10 dikali berapa yang jawabannya 100? Iya benar, berarti dikali 10.
5 kali 10, 50. 10 kali 10, 100. Berarti 50/100 sama dengan, iya, 50%. Begitulah penyelesaian di contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal kedua. 75% kurang 7/20 tambah 21/4 sama dengan titik-titik. Langkah-langkah pengerjaannya. Semua pecahan tentunya kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Kemudian kerjakan operasi hitung berurut dari kiri ke kanan. Oke, kita ke penyelesaian. 75% kurang 7/20 tambah 21/4. Sekarang pecahan-pecahan ini kita akan ubah ke bentuk pecahan desimal. Oke, 75% artinya 75/100 menjadi ke bentuk pecahan desimal adalah 0,75. Berikutnya 7/20. 7/20 karena penyebutnya adalah 20, kita akan menjadikan penyebutnya 100. Berarti 20 dikali berapa? Hasilnya 100. Iya, dikali 5. Berarti 7 kali 5, 35. 20 kali 5, 100. Berarti 35/100 sama dengan 0,35. Berikutnya 21/4. 21/4 ini merupakan pecahan campuran. Akan kita ubah ke pecahan biasa. Berarti 4 dikali 2, 8. Ditambah 1, 9. Berarti 21/4 menjadi 9/4. Karena penyebutnya sini 4, kita akan ubah ke 100. Maka 4 dikali berapa? Jawabannya 100. Berapa anak-anak? Iya, dikalikan 25. Berarti 9 dikali 25, 225. 4 kali 25, 100. Berarti 225/100 pecahan desimalnya adalah 2,25. Sehingga 75% kurang 7/20 tambah 21/4 adalah 0,75 kurang 0,35 tambah 2,25. 0,75 dikurang 0,35 adalah 0,4 ditambah 2,25. Sehingga hasilnya 2,65. Berarti jawaban pada contoh soal yang kedua adalah 2,65. Seperti tadi ya, bagaimana 2,65 ini akan kita konversikan ke bentuk pecahan yang paling sederhana. 2,65 berarti 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Berarti 265/100 akan kita sederhanakan, akan kita bagikan dengan 5/5. 265 bagi 5, 53. Dan 100 bagi 5, 20. Di sini pembilangnya masih lebih tinggi dari penyebutnya. Pembilangnya 53, penyebutnya 20. Berarti pembilangnya masih besar. Berarti pecahan paling sederhana dari 53/20 itu menjadi pecahan campuran. 53 dibagi 20 mendapat ada 2. Sehingga hasilnya adalah 13/20. Berarti 2,65 bentuk pecahan paling sederhananya adalah 2/13/20. Bagaimana 2,65 ini kita konversikan ke persen? Begini. 2,65 tadi 265/100. Karena sudah per 100 berarti jawabannya 265%. Begitulah penyelesaian untuk contoh soal yang kedua.
Kita beralih ke contoh soal ketiga. 9/2 kurang dalam kurung 8% tambah 11/25 sama dengan titik-titik. Pada contoh soal nomor 3 ini, ada tanda kurung dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sesuai ketentuan tadi, maka kita akan menyelesaikan apa? Yo, Nana, iya. Semua pecahan diubah ke bentuk pecahan desimal, ya. Kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, penyelesaiannya. Ya, 9/2 kurang dalam kurung 8% tambah 1/25. Berarti kita ubah dulu ya semuanya ke bentuk pecahan desimal. 9/2 karena penyebutnya di sini 2, berarti kita akan ubah ke 10 ya. Berarti 2 kali berapa? Jawabannya 10. Berapa, Nana? Iya, dikali 5. Berarti 9 kali 5, 45. Dan 2 kali 5, 10. Berarti 45/10. Bentuk pecahan desimalnya adalah, iya, 4,5. Kita lanjut. 8%. Artinya 8/100. Sehingga pecahan desimalnya 0,08 karena per 100 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 11/25. Berarti ini bentuk pecahan campuran. Kita akan ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya seperti tadi ya. 25 dikali 1, 25. Ditambah 1, 26. Sehingga 11/25 bentuk pecahan sederhananya, bentuk pecahan biasanya adalah 26/25 dikali, karena di sini penyebutnya 25, kita akan ubah menjadi penyebutnya 100. Berarti 25 dikali berapa? Hasilnya 100. Iya, 4. Berarti 26 dikali 4, 104. 25 dikali 4, 100. Sehingga 104/100 bentuk pecahan desimalnya adalah 1,04. Sehingga 9/2 kurang dalam kurung 8% tambah 11/25 adalah, sesuai konsep tadi, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti kita konversikan ke desimal dulu ya. 4,5 kurang dalam kurung 0,08 tambah 1,04. Berarti kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 0,08 tambah 1,04. Hasilnya 1,12. Kemudian baru kita turunkan 4,5 kurang 1,12. Sehingga hasilnya adalah 3,38. Berarti penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga adalah 3,38. Bagaimana kalau kita konversikan ke bentuk pecahan paling sederhana dari 3,38? Berikut 3,38 ada 2 angka di belakang koma, sehingga dia menjadi per 100. 338/100. Kita sederhanakan dengan cara dibagi, sama-sama dibagi 2. 169/50. Seperti tadi, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan ini akan menjadi pecahan campuran. 165 dibagi 50 dapat 3, sehingga sisanya 19, dan 3 19/50. 3,38 pecahan paling sederhananya adalah 3 19/50. Bagaimana kalau kita konversikan 3,38 ke bentuk persen? Ya, karena 3,38
itu 2 angka di belakang koma, berarti 338/100, sehingga persennya adalah 338%. Begitulah anak-anak penyelesaian untuk contoh soal ketiga. Beranjak ke contoh soal keempat. Ini contoh soal dalam bentuk soal cerita ya anak-anak. Anita memiliki persediaan gula pasir sebanyak 1,2/5 kilogram. Kemudian, Anita membeli lagi 1,25 kilogram. Keesokan harinya, Anita menggunakan gula pasir tersebut untuk membuat es buah sebanyak 7/4 kilogram. Maka, sisa gula pasir Anita sekarang adalah titik-titik kilogram. Dalam soal cerita ini, ada langkah-langkah pengerjaan yang harus Ananda ikuti. Oke. Bacalah soal cerita tersebut dengan seksama dan temukanlah kata kunci. Kita harus menemukan kata kunci dalam soal tersebut ya, Nanya. Kata kuncinya yang pertama kita ketemukan membeli lagi. Membeli lagi itu artinya penjumlahan. Kata kunci kedua, menggunakan. Berarti artinya pengurangan. Buatlah kalimat matematika berdasarkan kata kunci tersebut. Oke, kita lanjut. Dan semua pecahan diubah ke bentuk pecahan desimal. Kita lanjut ke penyelesaian ya. Tadi Anita memiliki persediaan gula pasir sebanyak 1,2/5. Berarti kita tulis dulu ya 1,2/5-nya. Dan tadi ada kata kunci membeli lagi. Berarti itu penjumlahan. 1,25. Kemudian ada kata kunci lagi tadi, menggunakan, artinya pengurangan. 7/4. Berarti kalimat matematika untuk contoh soal keempat adalah 1,2/5 tambah 1,25 kurang 7/4 sama dengan titik-titik. Oke, kita akan ubah kalimat matematika ini semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. 1,2/5. Ini merupakan contoh pecahan campuran. Maka kita akan ubah ke pecahan biasa. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. Berarti 1,2/5 sama dengan 7/5. Dikali karena di sini penyebutnya 5, kita akan ubah ke 10. Berarti 5 kali berapa hasilnya 10? 5 kali 2. Berarti 7 kali 2, 14. 5 kali 2, 10. Sehingga 14/10 pecahan desimalnya adalah 1,4. Kemudian 1,25 udah merupakan pecahan desimal, maka kita tetapkan saja menjadi 1,25. 7/4. Kita akan ubah ke pecahan desimal. 7/4 karena penyebutnya di sini 4, kita akan ubah ke 100. 4 kali berapa? Hasilnya 100. Iya, pinter anak Bapak. Dikali 25. 7 dikali 25, 175. 4 kali 25, 100. Sehingga bentuk pecahan desimalnya adalah 1,75. Sehingga 1,4 tambah 1,25 dikurang 1,75 adalah 2,65 kurang 1,75. Dan hasilnya adalah 0,9. Sehingga penyelesaian untuk contoh soal keempat adalah 0,9 kilogram. Bagaimana kalau kita konversikan 0,9 ini ke bentuk pecahan paling sederhana? 0,9 ada satu angka di belakang koma. Menjadi 9/10. Karena penyebutnya 10. 9/10 ya, karena tidak bisa dibagi lagi. Jadi 0,9 bentuk
pecahan paling sederhananya adalah 9/10. Bagaimana kalau 0,9 kita konversikan ke persen? Ya, 0,9. Berarti 9/10. Karena persen itu per 100, di sini penyebutnya 10, berarti kita ubah ke 100, berarti 10 kali berapa hasilnya 100? Iya, dikali 10, berarti 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. Sehingga 90/100 sama dengan 90%. Begitulah penyelesaian contoh soal. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bapak berharap video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami konsep operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.